Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar panjenengan semua? Semoga selalu sehat dan selalu diberi barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang rahasia zikir sejati. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan zikir sejati itu? Sebelum kita membahas tentang zikir sejati, mari kita pahami dulu tentang makna dari zikir itu sendiri. Arti dari zikir atau makna dari zikir itu adalah mengingat. Maka kalau zikrullah, zikir kepada Allah, berarti kita mengingat kepada Allah. Mengingat kepada Allah itu dari apa? Tentunya mengingat dari segala perintahnya dan segala larangannya, agar kita mempunyai pedoman di dalam hidup. Kita tahu mana yang benar dan mana yang salah, mana yang dapat atau boleh kita lakukan dan mana yang harus kita hindari atau kita jauhi. Kemudian menurut saya, zikir itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah zikir secara lisan. Yang kedua, zikir secara hati atau secara kolbu. Kemudian yang ketiga, yaitu zikir secara perbuatan kita. Jika kita sudah melakukan ibadah zikir secara lisan dengan ikhlas, dengan istiqomah dan bersungguh-sungguh, maka di tahap berikutnya insya Allah kita akan dibimbing oleh Allah untuk berzikir secara hati atau secara kolbu. Zikir secara kolbu atau secara hati inilah yang disebut banyak orang mendapatkan cahaya atau nur ilahi, karena insya Allah kita akan diberi pemahaman tentang mana yang baik, mana yang buruk, mana yang boleh dilakukan dan mana yang haram untuk dilakukan. Tentunya hal ini tidak akan lepas dari hukum syariat Islam atau hukum syariat, karena semua aturan dalam kehidupan kita ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala melalui kitab suci yang telah diturunkan. Bagi kita umat Islam adalah kitab suci Al-Quran dan dari sabda-sabda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah kita sudah bisa istiqomah dalam mengamalkan zikir secara lisan dan secara hati atau secara kolbu, maka insya Allah kita akan dibimbing oleh Allah untuk melakukan zikir secara perbuatan. Apa yang dimaksud dengan zikir secara perbuatan? Zikir secara perbuatan yaitu apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, itu berdasar atas perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita selalu ingat kepada Allah, ingat kepada perintahnya, dan ingat juga kepada semua larangannya. Sehingga apapun yang kita lakukan tidak lagi didasari karena adanya nafsu buruk dari diri kita sendiri. Nafsu buruk dari diri kita sendiri contohnya adalah kita bernafsu ingin menang sendiri. Kita bernafsu ingin menjadi yang nomor 1, tidak mau kalah dan tidak ingin terkalahkan. Dan masih banyak lagi contoh nafsu buruk kita yang lainnya. Jadi kesimpulannya adalah zikir yang sejati yaitu zikir yang dilakukan dengan lisan kita
dengan hati atau kolbu kita, kemudian diwujudkan dalam perbuatan kita. Dari ketiga tahap zikir tersebut, yang paling berat adalah zikir secara perbuatan, karena itu merupakan perwujudan dari isi hati kita, perwujudan dari kolbu kita, dan kita dituntut untuk menghilangkan rasa ego diri kita, menghilangkan nafsu pribadi kita, sehingga akan terasa sulit dan terasa berat melakukannya. Itulah yang dimaksud dengan zikir sejati. Zikir yang kita lakukan dengan lisan kita, dengan hati atau kolbu kita, kemudian kita wujudkan, kita implementasikan kepada perbuatan kita. Walaupun berat, walaupun sulit, kita sebagai umat yang beriman, maka kita wajib berusaha dan selalu berusaha untuk melakukannya. Dan jangan lupa untuk selalu memohon kepada Allah agar kita diberi petunjuk, diberi bimbingan, dan diberi pertolongannya. Jika kita belum bisa melakukan ketiga tahapan zikir tersebut, maka jangan sedih dan berputus asa. Lakukan zikir sesuai dengan kemampuan kita. Yang penting lakukan dengan ikhlas dan istiqomah. Maka insya Allah pertolongan Allah akan datang. Kita akan diberi petunjuk, akan diberi bimbingan dan pertolongannya, sehingga kita bisa melakukan zikir dengan lisan kita, zikir dengan hati kita, dan mewujudkannya dengan perbuatan kita, sehingga kehidupan kita insya Allah sesuai dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat buat panjenengan semua. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.